Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Safariasan SIP MMRS selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai distribusi logistik di rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ali Fatul Merianti dengan NIM 108 27001, selanjutnya Anissa Aryani dengan NIM 108 27005, selanjutnya Eka Kevinda Aura Syifa dengan NIM 108 27009, dan terakhir Eki Syafilander Afifa dengan NIM 108 27010. Saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu identifikasi masalah dan akar penyebab dari kasus yang diberikan. Kasus yang kita hadapi adalah rumah sakit dengan 5 unit rawat inap yang menerapkan sistem desentralisasi, artinya setiap unit menyiapkan stok obat secara mandiri, dan ditemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan, yaitu banyak obat yang sudah kadaluarsa. Lalu, kami mengidentifikasi ada 4 masalah utama. Yang pertama, terjadinya penumpukan stok atau stok berlebih, atau sering disebut sebagai overstock. Setiap unit menyimpan stok sendiri tanpa standar reorder point yang jelas. Pengadaan tidak mempertimbangkan tingkat konsumsi aktual sehingga terjadi penumpukan barang. Kedua, tidak ada penerapan prinsip FAFO atau first expired, first out. Tidak ada pencatatan sistematis tanggal kadaluarsa akibat obat yang berlebih lama justru tertimbun di bagian belakang dan tidak terpakai. Ketiga adalah kontrol pusat yang lemah. Sistem desentralisasi berjalan penuh tanpa supervisor dari gudang pusat. Tidak ada audit stok berkala dan tidak ada sistem peringatan dini untuk obat yang mendekati kadaluarsa. Dan keempat, sumber daya manusia yang kurang terlatih. Petugas di unit tidak memiliki kompetensi manajemen logistik yang memadai. Baik, masuk kepada slide nomor 4, yaitu prosedur distribusi baru atau sistem hybrid. Dari masalah yang kita paparkan, kami merekomendasikan perubahan sistem ke sistem hybrid, yaitu gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi kontrol. Obat yang kritikal dan mahal dikelola terpusat, sementara obat yang rutin tetap berada di unit dengan batasan stok yang ketat. Ada 7 langkah prosedur yang kami rancang. Yang pertama yaitu lakukan audit stok menyeluruh di semua 5 unit rawat inap. Pisahkan obat yang sudah kadaluarsa, yang hampir kadaluarsa, yakni kurang dari 3 bulan, dan yang masih layak edar, buat laporan tertulis per unit. Langkah kedua, klasifikasi obat menggunakan metode APCVEN. Obat vital didistribusikan secara sentralisasi penuh, obat esensial menggunakan sistem hybrid, dan obat non-esensial menggunakan desentralisasi terbatas. Langkah ketiga, tetapkan buffer stock dan reorder point untuk setiap jenis obat berdasarkan rata-rata konsumsi harian atau average daily consumption. Rumusnya yaitu ROP sama dengan ADC dikali lead time ditambah safety stock. Langkah keempat, terapkan sistem FAFO secara ketat. Obat dengan kadaluarsa paling dekat disimpan di posisi depan atau atas. Guna labeling warna, yaitu merah untuk kurang lebih dari 1 bulan, kuning untuk 1 hingga 3 bulan, dan hijau untuk lebih dari 3 bulan. Langkah kelima, buat SOP penerimaan dan distribusi dengan pull system. Alurnya, unit mengisi formulir penerima. Langkah kelima, buat SOP permintaan dan distribusi dengan pull system. Alurnya, unit mengisi formulir permintaan logistik, diverifikasi kepala unit, dikirim ke gudang pusat, gudang menyiapkan barang sesuai dengan FAFO, lalu searah terima dengan tanda terima rangkap 2. Langkah keenam, yaitu monitoring dan audit berkala. Stock upname dilakukan mingguan oleh koordinator logistik dan audit bulanan oleh farmasi dan atau gudang pusat. Laporan deviasi disampaikan ke manajemen setiap bulan. Dan langkah ketujuh, integrasi SIM-RS dengan fitur early warning kadaluarsa otomatis disertai pelatihan sumber daya manusia minimal 4 jam mengenai FAFO, pencatatan, dan penggunaan sistem digital. Baik, setelah tadi kita lihat 7 langkah prosedur distribusi baru secara keseluruhan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu bagaimana prosedur itu dijalankan sehari-hari melalui formulir, teknologi, dan bagaimana kita tahu prosedur ini berhasil.
Di sisi kiri, ini adalah alur formulir permintaan logistik atau yang kita singkat FPL. Jadi, setiap unit yang membutuhkan logistik tidak bisa langsung ambil ke gudang sesuka hati. Ada prosedurnya. Yang pertama, unit menghitung dulu stok sisa mereka dan memperkirakan kebutuhan untuk 3-7 hari ke depan. Kedua, setelah tahu kebutuhannya, petugas mengisi FPL. Isinya nama obat, jumlah, satuan, dan tingkat urgensinya. Yang ketiga, formulir itu harus ditandatangani oleh kepala unit atau perawat senior. Hal ini penting untuk kontrol, karena tidak semua orang bisa sembarangan minta barang. Yang keempat, FPL dikirim ke gudang pusat, bisa secara langsung login atau lewat SIM RS kalau sudah terintegrasi. Kelima, gudang menyiapkan barang sesuai FIFO dan melakukan cross-check dengan permintaan di formulir. Jadi ada verifikasi ganda. Dan yang keenam, terakhir, dilakukan serah terima dan ditandatangani tanda terima rangkap untuk 1 unit, 1 untuk gudang, dan diarsip minimal 1 tahun. Nah, kalau di sisi kanan ini adalah indikator keberhasilan prosedur baru yang kita usulkan. Ini bukan angka yang kita karang-karang sendiri. Ini adalah standar yang mengacu pada SNARS dan praktik manajemen logistik rumah sakit yang baik. Target kita adalah 0 obat kadaluarsa per bulan. Karena kalau masih ada obat kadaluarsa, berarti sistem FIFO-nya belum jalan. Pemenuhan permintaan tepat waktu minimal 98%. Artinya, hampir semua permintaan unit harus terpenuhi sesuai jadwal. Varian stok unit minimal 1%, selisih antara catatan dan stok fisik harus sekecil mungkin. Lead time untuk kebutuhan emergensi maksimal 30 menit. Hal ini krusial untuk IGD dan ICU. Keluhan dari unit pelayanan maksimal 2 per bulan. Kalau lebih dari itu berarti ada yang perlu diperbaiki. Kepatuhan FIFO harus 100%. Tidak ada toleransi obat lama dikeluarkan duluan. Dan stok opnam tepat waktu 100% per minggu. Berarti setiap minggu wajib dilakukan tanpa pengecualian. Di bawah ada catatan penting tentang SIM RS. Sistem ini akan memberikan early warning otomatis ketika ada stok yang mendekati kadaluarsa, yaitu kurang dari 3 bulan. Langsung dikirim notifikasi ke PJ unit dan farmasi. Jika tidak ada alasan lagi, obat terlewat kadaluarsa karena tidak terpantau. Sekarang kita masuk ke soal 2, yaitu membuat jadwal distribusi mingguan untuk masing-masing unit pelayanan, sekaligus memberikan alasan di balik setiap keputusan jadwal tersebut. Kita mulai dari IGD. IGD mendapat distribusi harian setiap hari pukul 06.30 ditambah sistem on-call 24 jam. Alasannya sederhana tapi krusial. IGD bersifat life-saving, kebutuhan emergensi tidak bisa diprediksi. Kalau stok habis, nyawa pasien bisa terancam. Berdasarkan standar SNARS, distribusi ke IGD minimal 1 kali per hari. Makanya buffer stoknya pun kita tetapkan 200% dari kebutuhan normal. ICU juga mendapatkan distribusi harian pukul 7 plus on demand 24 jam. Pasien ICU kondisinya kritis dan butuh obat serta alat life support tanpa jeda. Yang membedakan ICU dari unit lain adalah banyak obatnya berumur simpan pendek seperti cairan parenteral dan obat vasoaktif. Kalau distribusi tidak dilakukan setiap hari, risiko stock out sangat tinggi dan itu berbahaya. Ruang bersalin juga harian pukul 07.30 dengan on-call 24 jam. Ini karena persalinan bisa terjadi kapan saja, tengah malam, hari libur, tidak bisa dijadwalkan. Kebutuhan seperti oksitosin, infus, APD, dan alat steril harus selalu siap. Distribusi harian ditambah on-call memastikan kesiapan selama 24 jam penuh. Poli anak kita jadwalkan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat pukul 8. Berbeda dari unit kritis, poli anak beroperasi terjadwal, hari kerja, jam tertentu. Kebutuhannya relatif stabil dan bisa diprediksi. Distribusi 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga stok buffer tanpa risiko kadaluarsa karena barang tidak menumpuk terlalu lama. Lalu, poli umum mendapat distribusi 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis pukul 8.30. Volume kunjungannya memang tinggi, tapi kebutuhan obat rutin dan standar
antihipertensi, antidiabetes, dan analgesik. Pola kunjungan pasien terprediksi dengan distribusi 2 kali seminggu dan penggabungan rute pengiriman bersama unit lain, kita bisa mengoptimalkan efisiensi transportasi internal. Lalu yang terakhir, rehab medik dijadwalkan 2 kali seminggu, Selasa dan Jumat pukul 9, ditambah on demand 24 jam. Rehab medik memang beroperasi 24 jam, tapi kebutuhan rutinnya terjadwal. Alat fisioterapi, APD, bahan habis pakai. Distribusi 2 kali seminggu untuk kebutuhan rutin, dan sistem on demand lewat telepon atau WhatsApp untuk kebutuhan mendadak di luar jam kerja. Jadi, secara keseluruhan, dasar penentuan jadwal ini bukan asal-asalan. Setiap unit punya karakteristik yang berbeda. Unit yang bersifat life saving dan tidak terprediksi dapat distribusi harian. Unit yang terjadwal dan terukur cukup sampai 2-3 kali seminggu. Ini yang membuat jadwal distribusi kita efisien sekaligus aman. Baik, selanjutnya merupakan slide jadwal distribusi logistik mingguan. Jadi pada slide ini kita akan mengetahui jadwal distribusi logistik mingguan di setiap unit pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadwal ini dibuat untuk memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, APD, dan BMHP secara tepat waktu sehingga pelayanan kepada pasien tetap berjalan secara optimal. Jadi yang pertama ini ada unit IGD, distribusi dilakukan setiap hari kerja pukul 6.30. Pada hari Senin, Rabu, dan Jumat distribusikan obat emergensi, sedangkan hari Selasa dan Kamis dilakukan top up stok, dan pada akhir pekan pelayanan logistik bersifat on call setiap 24 jam untuk kondisi darurat. Selanjutnya, ini ada ICU, distribusi dilakukan pukul 7 pagi hari. Pada hari Senin, fokus pada obat vasoaktif dan cairan parenteral, hari Rabu alat steril dan infus, serta hari Jumat obat dan cairan. Hari Selasa dan Kamis digunakan untuk top up stok sama seperti IGD. Akhir pekan menggunakan sistem on call 24 jam untuk keadaan darurat. Untuk ruang bersalin, distribusi dilakukan pukul 7.30 pada hari Senin dan Rabu mencakup oksitosin serta infus. Serta pada hari Selasa itu alat steril, hari Kamis itu top up stok, dan Jumat itu APD serta obat. Pada Sabtu dan Minggu, logistik tetap tersedia melalui layanan on-call khusus untuk persalinan. Lalu pada poli anak, distribusi dilakukan pada hari Senin pukul 8 berupa obat anak, vaksin, dan vitamin. Hari Rabu dilakukan top up obat dan hari Jumat distribusi obat serta BMHP. Sementara hari Selasa dan Kamis tidak ada jadwal distribusi dan akhir pekan itu libur. Untuk poli umum, distribusi dilakukan pada hari Senin pukul 8.30 berupa obat resep dan BMHP. Hari Kamis dilakukan top up stok, sedangkan hari lainnya tidak ada distribusi terjadwal dan akhir pekan itu libur. Pada unit rehabilitasi medis, distribusi dilakukan hari Selasa pukul 9 berupa alat fisioterapi, APD, dan BMHP. Hari Jumat dilakukan top up stok, dan pada akhir pekan layanan logistik tersedia secara on-call 24 jam apabila diperlukan. Jadi dari jadwal ini dapat dilihat bahwa unit pelayanan kritis seperti IGD, ICU, dan ruang bersalin mendapatkan distribusi lebih sering dan tetap didukung oleh layanan on-call selama 24 jam. Sementara untuk unit rawat jalan menerima distribusi sesuai kebutuhan pelayanan rutin. Jadi pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik serta menjamin ketersediaan barang di setiap unit pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke slide jenis barang dan prosedur distribusi per unit. Seperti yang kita lihat pada PPT, poin utama dari sistem yang kita gunakan di sini adalah pendekatan kombinasi. Merujuk pada panduan Heiser et al. Tahun 2020, kita memadukan sistem push di mana gudang proaktif mengantar ke unit-unit kritis, dan sistem pull di mana unit seperti poli harus meminta terlebih dahulu ke gudang. Kita bahas terlebih dahulu unit-unit kritis yang menggunakan sistem push dan siaga 24 jam. Pertama, IGD. Unit ini menggunakan push system dan on-call 24 jam. Kebutuhannya mencakup obat emergensi seperti adrenalin, cairan infus, dan alka steril.
Prosedurnya, gudang akan mengantarkan barang setiap pukul 6.30 pagi menggunakan troli. Staf IGD wajib melakukan verifikasi dan tanda tangan delivery order atau DO. Kita juga menetapkan buffer stock sebesar 200% di sini untuk keamanan. Kedua ada ICU. Sistemnya push dengan opsi on demand 24 jam. Barang yang didistribusikan berfokus pada obat vasoaktif, obat sedasi, antibiotik IV, hingga saran NGT. Distribusi harian dilakukan tepat pukul 7 pagi dan petugas ICU wajib ada di tempat untuk proses serah terima. Pencatatan di SIM-RS juga dilakukan setiap kali obat diberikan. Yang ketiga, ruang bersalin. Sama halnya dengan IGD, unit ini menggunakan push dan on-call 24 jam untuk obat-obatan seperti oksitoksin dan partus set steril. Distribusi rutin dilakukan pukul 7 pagi, khusus untuk Partuset. Sterilisasinya dikelola terpisah oleh CSSD. Selanjutnya, mari kita beralih ke unit rawat jalan yang menggunakan sistem pool. Artinya, distribusi dilakukan berdasarkan permintaan dari masing-masing poli. Mulai dari poli anak, menggunakan sistem pool 3 kali seminggu. Barang yang disediakan seperti sirup paracetamol, zinc, dan sebut vaksin, Kepala Poli wajib mengisi form permintaan logistik atau FPL pada H-1. Distribusi dilakukan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 8 pagi. Hal yang perlu digarisbawahi di sini, pengiriman obat psikotropik atau vaksin harus didampingi langsung oleh petugas farmasi. Lanjut ke poli umum. Sistem pool dilakukan 2 kali seminggu untuk obat resep rutin dan bahan habis pakai. FPL diajukan H-1 dengan jadwal distribusi hari Senin dan Kamis pada pukul 8.30. Pengiriman untuk poli umum ini akan digabungkan dengan unit lain yang berada dalam satu rute untuk efisiensi. Terakhir ada rehab medik. Unit ini merupakan pool system 2 kali seminggu ditambah pagi sesuai. Yang terakhir ada rehab medik. Unit ini menggunakan pool system 2 kali seminggu ditambah on demand. Barang seperti gel USG, elektrodatens, dan APD didistribusikan pada pukul 9 pagi sesuai permintaan H-1. Khusus untuk alat mahal seperti ultrasound gel dan elektroda wajib dicatat secara spesifik per nomor seri. Terakhir, dengan kombinasi sistem push untuk respon cepat di area kritis dan pull untuk efisiensi di area poli, kita dapat memastikan ketersediaan logistik tetap terjaga tanpa adanya penumpukan stok yang berlebihan. Baik, pada slide ini saya akan membacakan kesimpulan yang terdapat 2 poin utama yang dapat disimpulkan dari hasil analisis distribusi logistik di rumah sakit. Untuk yang pertama mengenai prosedur distribusi baru, sistem yang direkomendasikan adalah sistem hybrid, yaitu kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi yang terkontrol. Sistem ini dipilih karena mampu menjaga efisiensi pengelolaan persediaan sekaligus memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan setiap unit pelayanan. Yang kedua, prosedur dilakukan melalui 7 tahapan, yaitu dimulai dari audit kebutuhan, klasifikasi menggunakan metode ABCVEN, penentuan buffer stock, penerapan metode FIFO atau first expired first out, pelaksanaan SOP pool system, monitoring distribusi, dan integrasi dengan SIM-RS. Jadi keberhasilan sistem ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu tidak adanya obat kadaluarsa, tingkat pemenuhan kebutuhan lebih dari 98%, serta tingkat variasi atau kesalahan stok kurang dari 1%. Selain itu, integrasi SIM-RS dengan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi obat yang mendekati masa kadaluarsa menjadi komponen yang sangat penting. Selanjutnya, yang kedua merupakan soal mengenai jadwal distribusi mingguan untuk setiap unit. Yang pertama, untuk unit kritis yang bersifat life saving seperti IGD, ICU, dan ruang bersalin, distribusi akan dilakukan harian ditambah dengan layanan on-call siap siaga selama 24 jam. Lalu untuk poli anak, distribusi dijadwalkan 3 kali seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat menggunakan push system. Sementara untuk poli umum, distribusi dilakukan
2 kali seminggu di hari Senin dan Kamis menggunakan full system dengan rute gabungan yang lebih efisien. Dan untuk rehab medik jadwalnya adalah 2 kali seminggu pada hari Selasa dan Jumat, ditambah layanan on demand 24 jam jika dibutuhkan. Jadi ini merupakan daftar referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama ada Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019. Yang kedua ada buku Operation Management edisi ke-13 karya Heiser, Render, dan Munson tahun 2020. Lalu yang ketiga buku Healthcare Operation Management edisi ketiga karya Langberg tahun 2019. Lalu yang terakhir Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS edisi 1,1 khususnya bagian manajemen logistik dan farmasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit tahun 2022.